Christian. Saya ingin sambil rekan-rekan lain akan mengikutinya, tapi saya ingin baca bagian firman Tuhan dari Filipi. Saya sudah siapkan memang, ya pasal 3. Bisa Krie baca, tolong Krie, Filipi pasal 3, ayat yang ke-6, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 aja. Krie ada? Ada Bapak. Oke, tolong Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 8 begini firman Tuhan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Terima kasih ya. Kita tahu saat eh, Paulus masih bernama Saulus, dia seorang yang sangat penting di dalam Yudaisme. Ya, dia masuk dalam kelompok Sanhedrin yang termuda dan perannya begitu besar ya. Sampai kita lihat Tuhan menggapai dia di dalam Kisah 9. Tuhan dengan caranya yang unik membuat Saulus itu berubah dan Tuhan secara khusus bicara bahwa dia akan menjadi hamba Tuhan yang spesial di tangan Tuhan. Saya membaca buku dari Reform, ya cukup tebal. Buku itu membicarakan tentang Paulus, Rasul Paulus. Itu bukunya bagus sekali ya. Tapi saya tidak bawa ke depannya, ada di luar, di dalam, di kamar. Bukunya bagus ya. Nah ini ketika dia menjadi Paulus ada satu perubahan yang sangat signifikan. Ya, ada apa palingnesia, perpalingan ya. Bertobat itu artinya kan berpaling. 180 derajat itu dari kata palingnesia. Ya, perpalingan dan perpalingan dia dari Yudaisme kepada Kristus. Dulu dia anti Kristus. Makanya di dalam Kisah Rasul, Kristus mendatangi dia dan katakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Mengapa Yesus katakan seperti itu? Karena yang dianiaya itu adalah eklesia yang Kristus sendiri rancang untuk berdiri ya sejak di dalam Matius pasal 16. Dan realisasinya gereja itu berdiri pada Kisah Rasul 2 hari Pentakosta. Sebentar ya, anak-anak. Mah, tolong lihat anak-anak itu. Jadi kita lihat ada perubahan yang sangat signifikan dari Paulus. Saulus menjadi Paulus itu ya. Dan itu membicarakan tentang ketika dia jadi Paulus, dia mengenai jemaat, itu berbicara korelasi antara atau relasi antara kepala gereja dan soma, tubuh. Kepala dan tubuh. Kristus itu kepala gereja, gereja itu tubuhnya. Jadi ketika berurusan dengan tubuh, ya, tubuh Kristus itu akan berurusan dengan sang kepala. Ya, makanya dia datang dengan unik untuk menemui Saulus, dan mengubah Saulus sedemikian rupa. Sangat radikal perubahannya ya, dahsyat sekali. Jadi itu yang kita lihat dan dia katakan ada dua kata penting, kuanggap rugi dan sampah. Ya, saya tidak membacakan teks aslinya ya, tapi itu menarik ya. Kuanggap rugi dan sampah ketika dia mengenal Kristus. Nah, kata mengenal juga kita harus cek apakah itu oida atau itu ginosko ya. Kita harus cek semua dalam teks asli ya. Ini menjadi dasar. Nah, yang akan kita belajar malam ini. Setelah kita belajar 5 hal di dalam pemahaman antitesis
dari seorang tokoh besar, seorang teolog besar, yaitu Cornelius Van Til. Dia bicara tentang antitesis dalam 5 hal, ya. Tapi di dalam 5 hal juga dirinci sedemikian rupa, ya begitu dalam. Nah, sekarang kita akan melihat tentang hal yang sangat penting terkait dengan bagaimana Paulus melihat Yudaisme itu. Saya akan buka slide-nya ya. Oh, nah ini antitesis. Saya perbesar dulu. Nah ini sub ya antitesis dengan Yudaisme. Maksudnya antitesis Paulus dengan Yudaisme. Antitesis sekali lagi itu kontradiktif ya, bahasa umum itu kontradiktif. Ya, tapi bahasa di dalam dunia teologi itu disebut dengan antitesis ya. Jadi bagaimana Paulus ini berkontradiktif atau berantitesis dengan Yudaisme. Padahal dia dulu orang Yudaisme. Sekarang dia melawan Yudaisme. Nah, ini lihat ya. Ini dikatakan di sini pada awal ini ya, paragraf-paragraf pertama, pengajaran Paulus yang paling keras, unik ya, telah berperan besar. Jadi ini telah berperan besar dalam sejarah gereja dan teologi. Ya, bayangkan surat-suratnya itu ya. Di dalam dunia gereja, gereja mula-mula itu sangat dahsyat ya. Kemudian teologinya itu sangat dahsyat. Ya. Dan terus menjadi objek penyelidikan dan literatur ini salah ketik ya. Dan kita lihat literaturnya bukan literatur gampangan ya, literatur eksegesis. Sudah di depan ini bicara tentang peran dia dalam gereja, dalam teologi, dan di bagian belakang ini penyelidikan dalam literatur eksegesis. Ya, orang mau cari tahu dengan cara lebih dalam tentang teologi Paulus melalui eksegesis. Ya, rekan-rekan yang tadi pagi ikuti saya mengajar, itu bukan teologi Paulus atau eksegesis dalam PB atau dalam teologi Paulus, tapi itu eksegesis di dalam PL kan? Ada yang sudah ikut ya, sudah 3 kali pertemuan ya. Tapi ini literatur eksegesis. Begitu orang termotivasi untuk belajar dari Paulus, tapi cara belajarnya sangat serius, yaitu dengan cara eksegesis. Ya, secara umum Paulus mau menunjukkan bahwa dalam kematian manusia alami, ya itu yang kita kenal dengan bahasa Yunani doulos hamartia, ya kematian manusia alami. Jadi manusia itu secara alami dia masih hidup, tetapi spiritualnya mati. Mati karena apa? Dosa. Nah ini ya, ini menarik sekali ya. Ditulis di sini kematian yang manusia alami. Manusia alami apakah mati? Mati dalam pengertian apa? Dia masih hidup, tapi dia mati. Ya, kalau mau berikan contoh yang paling konkret, paling valid, lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 itu tentang hubungan manusia. Ada 3 relasi di situ ya. Ada manusia, ada buah, ya. Kemudian manusia pertama ada buah, kemudian ada Allah di situ. Dan Allah yang berbicara kepada ciptaan, ya, imago Dei-nya, mahkota ciptaan. Kamu makan buah itu, hari itu juga kamu mati. Ya mati secara apa? Kita sudah tahu ya, yang kita sudah belajar teologi sudah tahu ya. Bukan mati jasmani, ternyata dalam Kejadian 3 mereka masih hidup. Tapi mereka mati bukan secara natural. Natural man, tetapi kematian ini spiritual man. Hubungan dengan Allah putus. Kembali lagi saya mau berikan satu buku kepada saudara untuk mendalami ini. Tentang dosa itu. Ya, ada 7 macam kata Ibrani tentang dosa. Itu ditulis oleh William Dyners, terbitan Seminari Alkitab Asia Tenggara ya. Dosa di dalam perspektif PL, belum masuk di PB ya. Ada 7 kata.
Dan Allah sendiri katakan makan pasti mati. Ya, jadi tidak ada kompromi lagi ya. Pasti mati ya. Kematian. Kalau dalam perjanjian baru itu disebut dengan bahasa Yunani doulos hamartia. Ini akibat dari dosa. Kemudian Taurat tidak dapat menawarkan keringanan dan pertolongan apapun. Di sini Paulus sudah menyerang ya Yudaisme. Mereka kan ke Taurat. Ya nanti kita akan lihat bagaimana mereka berbicara tentang dosa, bagaimana mereka berbicara tentang soter di dalam Taurat. Ya, pandangan-pandangan Yudaisme. Dan itu terus-menerus dibombardir oleh Paulus. Ya, makanya saya tadi tulis tambah ya, karena saya pikir ini hal yang sangat urgent, penting ya. Kita baru berhadapan dengan Yudaisme. Bagaimana Paulus hadapi Gnostik? Ya, dan para filsuf lainnya yang menguasai sampai ke Israel. Ya, mereka dipengaruhi ya. Saya sudah mengajar ya bagaimana orang-orang Israel yang berbahasa Yunani di kota Alexandria yang ada di Mesir, mereka dipengaruhi oleh konsep-konsep filsafat dari orang-orang Yunani juga yang hijrah ke daerah Mesir. Saya sudah ngajar itu ya, sudah bicarakan itu. Itu penting sekali kita tahu ya. Bapak-bapak gereja itu kan cara mereka menafsirkan itu dipengaruhi oleh, ada yang dipengaruhi begitu kuat oleh para filsuf Yunani itu. Ya, sehingga cara menafsir mereka itu mirip-mirip dengan filsuf Yunani ya. Tapi kita kembali ke sini ya. Jadi Paulus berbicara tentang kematian alami, kematian spiritual ya. Nanti di sini ini kematian yang manusia alami ya, itu kematian spiritual. Jadi natural man-nya atau dalam bahasa Yunani-nya biosnya masih hidup tapi dia mati. Itu nanti kita harus merujuk ke apa yang Yesus katakan yang sangat terkenal yaitu Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang memberi hidup itu ya. Itu seringkali saya berulang-ulang karena itu inti ya mengapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu intinya ya. Mengapa dia berinkarnasi? Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 14. Apa sebabnya dia datang dalam morfe ya, morfe antropologi ya, rupa manusia. Mengapa dia datang? Itu Yohanes 10 ayat 10b itu menjawab. Tapi orang Yudaisme apakah percaya kepada Yesus? Ini kecelakaan besar ya. Jadi kita lihat di sini ya, manusia telah mengalami kematian ya. Dan kita lihat Taurat tidak dapat menawarkan keinginan dan pertolongan apapun. Taurat tidak bisa. Orang Israel tidak percaya Injil. Yudaisme tidak percaya Injil. Mereka percaya kepada Taurat. Ya, Taurat itu penting. Kita lihat para polemikus sering kali menyerang ketiga berapologet yang sering mereka serang, yaitu Taurat itu kan punyanya orang Yudaisme. Mengapa orang Kristen kok harus percaya Taurat juga? Nah, mereka tidak menjelaskan. Mereka tidak mengerti sehingga tidak menjelaskan. Mengapa Kristen ambil Taurat? Percaya kepada Taurat. Tapi kepercayaan Kristen terhadap Taurat bagaimana? Ya. Sedang Paulus katakan Taurat tidak dapat menawarkan keringanan pertolongan apapun. Ya. Jadi menarik ini ya. Tetapi justru membuat manusia yang seharusnya melalui Taurat selamat, seharusnya semakin tenggelam dalam rawa dosa dan kerusakan. Nah, kita mengenal konsep tentang total depravity. Itu harus dipelajari juga secara khusus dan itu terkait dengan soteriologi atau soter, keselamatan. Jadi kita lihat Paulus langsung menusuk ke jantung Yudaisme itu ya, buat Taurat tidak menyelamatkan. Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Itu antitesis yang sedang Paulus kemukakan. Di dalam pemikiran, di dalam konsep, di dalam doktrin-doktrin utamanya, dia berbicara tentang dosa.
ya, hamartia. Lebih tepat kata Yesus, doulos hamartia. Membuat manusia tidak berkutik, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, manusia menjadi rusak total. Ya, kata total dari kata tota, ya, artinya secara keseluruhan, itu bahasa Latin ya, tota. Secara keseluruhan manusia mengalami kerusakan karena dosa. Ya, banyak ayat firman Tuhan bisa saya berikan ya, apalagi yang di Roma 3 itu ya, berkali-kali saya berikan ya. Juga Yohanes pasal 10 ayat 10b itu melihat motivasi mengapa Yesus sampai jadi manusia itu penting ya. Karena memang Taurat tidak bisa ya menawarkan keringanan dan pertolongan apapun. Mau ringankan dosa kah Taurat? Memangnya ada orang yang mampu untuk melakukan hukum Taurat secara utuh. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Budi Asali di dalam PA-nya. Kebetulan saya ada dan mengikuti. Beliau katakan apa? Ada 10 hukum Musa yang Allah berikan kepada Musa di Gunung Horeb. Ya, 10. Kalau kita melakukan 9, satu gagal, maka semua rontok, semua runtuh. Mengapa? Karena Allah beli 10, itu total. Tidak boleh kita mau lakukan 9, satunya tidak. Itu kegagalan. Itu satu keutuhan. Ya, total itu. Ya. Jadi bayangkan ya, 10 hukum Musa aja melakukan 9, satu gagal, semua rontok. Karena itu satu kesatuan yang diberikan Allah di dalam dua loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Horeb. Kadang kita tidak belajar sampai di sana, kita jarang sekali mendengar khotbah-khotbah terkait dengan Musa dan Taurat itu. Ya, kita jauh dari itu. Ya, padahal kita berhadapan dengan konsep Yudaisme yang anti terhadap Injil. Kalau sudah anti terhadap Injil, berarti mereka anti Kristus. Ya, mereka tidak percaya kepada Mesias. Ya. Mereka ini juga kita harus kategorikan, jangan digeneralisasi. Ya, mereka yang mana? Ya, kalau kita bilang yang utara oke, yang selatan oke. Tapi kita lihat di bagian surat-surat itu ada dikatakan bahwa surat itu diperuntukkan kepada 12 jemaat di perantauan. Berarti ada sebagian orang-orang yang mengalami predestinasi, teologi predestinasi, ya. Orang-orang yaitu orang Yahudi 12 suku itu. Tapi bukan seutuhnya, bukan semuanya. Itu juga diperkuat dengan Yohanes pasal 1 kan, ayat berapa ya? Ayat 11 atau ayat berapa? Coba kita lihat ya. Selalu kita lihat. Saya bisa salah ya karena ikatan memori saya bisa kadang blank ya. Yohanes 1 ayat berapa itu? Ini terkait dengan Yudaisme, Yahudi. Coba baca ayat 10. Kriya tolong baca. Yohanes 1 ayat 10. Ayat 11 aja. Mulai ayat 10, ayat 11. Yohanes pasal pasal 1. Ayat 10 dan 11. Mari silakan baca. Ya, Pak. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Hmm. Ini kan tentang inkarnasi Yesus ya. Ia datang. Berarti sebelum datang dia sudah ada. Itu praeksistensi ya. Dia datang ke dalam kosmos atau kosmogoni dunia. Dan dunia, dia sebagai pencipta. Dunia dijadikannya. Ya, artinya diciptakan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini dunia. Ya, dunia. Kosmos. Artinya lebih dominan seluruh dunia. Ya. Kemudian sekarang lebih spesifik lagi, ia datang kepada miliknya. Siapa milik kepunyaan dia? Kepunyaan Yesus. Siapa itu? Yudaisme itu. Itu miliknya. Tapi mereka apa? Lihat di sini.
ya, orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Mereka menolak dia. Nanti kita akan sampai situ mengapa Paulus melawan Yudaisme. Karena masalah Mesias ini yang ditolak. Kita lagi berbicara di bagian atas ini berbicara tentang dosa terkait dengan soter. Nanti kita lihat soternya orang Yudaisme itu apa soteriologinya, ya. Tapi kita masih di awal ini ya. Jadi kita lihat di sini ya, mereka begitu memegang kuat Taurat itu, begitu erat dipegang begitu kuat. Toh di dalam Taurat itu membicarakan tentang Kristus. Tapi kok seperti ada selaput ya, ada sesuatu yang menghalangi sehingga pikiran mereka itu menjadi buta. Itu kalau saudara baca di bagian-bagian dari yang ditulis oleh J. Knox Chamberlain itu tentang kebutaan dari orang-orang Yudaisme. Dia juga menjelaskan itu ya. Buta dalam pengertian bukan fisik, tetapi dalam pengertian teologis. Ya, Chamberlain menulis itu. Ya, pikiran-pikiran mereka itu tidak bisa menjangkau Kristus, tidak bisa mengerti Kristus. Walaupun Kristus ada di hadapan mereka. Dan Yesus sendiri katakan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia mengutip dari apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang membicarakan tentang orang Yahudi. Ya, Yudaisme yang beragama Yudaisme. Itu di dalam Matius pasal 13. Saudara cari ayatnya ya. Yang Yesus kemudian mengecam orang Yahudi ya, dan dia jelaskan kepada murid yang dia pilih bahwa Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang peristiwa itu dan itu terjadi waktu dia berinkarnasi. Ya, itu menjadi sangat amat menarik ya. Jadi tidak akan membantu ya, tapi membuat mereka tenggelam karena memang manusia telah mengalami total depravity ya. Dalam hal inilah konsep ya tentang Taurat terus menarik perhatian, membangkitkan beragam teori dan tidak jarang menimbulkan pertanyaan kritis dan radikal, khususnya dari pihak Yahudi. Jadi orang Yahudi terus menanyakan tentang Kristus. Ya, saya sudah sering kesaksian ya. Saya pergi ke tembok ratapan. Mengapa ada tembok ratapan ya di Israel? Dan di atas itu ada dua masjid di atas. Ya, satu masjid yang sebenarnya itu yang dibangun oleh Salomo dulu. Ya, itu sudah jadi masjid. Sinagog yang di atas itu ya. Jadi masjid sekarang karena direbut. Ya, ini masalah politik ya. Dan mereka menguasai bagian yang bukit yang ada di atas dari tembok ratapan itu kan mereka kuasai dua. Nah, di bawahnya itu ada tembok yang besar ya. Itu kalau berkumpul itu ribuan orang di situ. Saya ketika pertama kali pergi ke tempat itu banyak sekali. Saya hanya ngamati aja dari jauh, orang begitu banyak ya. Mereka doa, ada yang nangis. Kemudian di tembok itu bisa di apa temboknya itu bisa disisipin apa doa, kertas yang sudah ditulis doa ya, doa permohonan itu ya disisipin di situ di tembok ratapan itu. Itu seluruh dunia yang pergi ke situ ya, pergi berdoa di situ, apalagi orang Yudaisme ya. Saya melihat itu ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini sangat menarik ya. Penilaian Paulus yang begitu negatif terhadap Taurat itu menarik perhatian. Ya, dia anggap sampah, dia anggap rugi tadi. Nah, itu menjadi perhatian itu. Ya, dari siapa? Orang-orang Yudaisme. Makanya mereka musuhi Paulus habis-habisan. Karena dia dari mereka. Ingat ya, Luther dari Katolik. Waktu Martin Luther kemudian berubah, kemudian menempel 95 dalil. Itu mereka ngamuk lah luar biasa tuh orang Katolik, Roma Katolik ya. Makanya sampai hari ini kita lihat ya peristiwa yang sudah lalu dari abad ke-16, 16 awal lagi, 15 17 kan awal itu 16.
itu orang Roma Katolik sakit hatinya minta ampun kepada reform. Itu sejarahnya sama, mirip ya dengan orang Yudaisme yang musuhin Paulus habis-habisan, ya, karena dia melawan ajaran-ajaran mereka, ya, yang kiblatnya kepada Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mengerti Taurat, karena di Taurat itu, apalagi yang di 5 kitab Pentateuk pertama itu ya, yang ditulis oleh Musa, ya, itu kan ada protoevangelium sudah ada di situ, ya, ada teofani di situ, ya. Ada tipologi di situ tentang darah itu di dalam Kejadian pasal 3 itu ya, yang Allah menggantikan apa yang Adam dan Hawa pakai itu ya. Itu kan diganti oleh Allah sendiri dengan apa itu? Dengan kulit binatang. Itu kan tipe toh. Nanti antitipenya Yesus datang menumpahkan darah. Itu sangat menarik itu. Itu kan sudah ada. Orang Yahudi kan di Taurat, mereka sangat hormat kepada Musa. Mereka menguasai 5 kitab Musa. Tetapi pikiran mereka itu dibutakan itu. Nah, itu dikatakan di dalam tulisan dari Chamberlain ya. J. Knox Chamberlain menulis itu. Bukunya tidak terlalu tebal tentang teologi Paulus, tapi khusus tentang personal, tentang siapa itu pribadi dalam perspektif Paulus. Saya sedang mengajar ini, saya ambil dari Herman Ridderbos. Ya. Kemarin saya ambil dari Van Til, dari John Frame, ya, yang awal-awal kemarin ya. Tapi ini saya beralih ke Herman Ridderbos dan beberapa buku dalam teologi Paulus. Ya. Jadi kita melihat di sini ya, Paulus membuat sesuatu yang menggoncangkan orang Yudaisme. Martin Luther menggoncangkan Roma Katolik dan Martin Luther dari Katolik. Ya, seorang juga ditokohkan di dalam Katolik, tapi dia kemudian menempel 95 dalil. Ya, dia tidak pernah memikirkan untuk mendirikan reform, tidak pernah pikirkan. Pengikutnya yang mendirikan reform, yang kemudian itu dikenal dengan Protestan. Nanti kan dari Protestan kemudian muncul Pentakosta, muncul New Pentakosta, saudara harus belajar itu sejarah ya. Itu dalam sejarah teologi, ya itu bisa dipelajari. Itu 11 buku dari siapa ya? Pak Budi Asali pernah berikan itu, tetapi di dalam bentuk apa ya? Saya masukkan ke mana ya? Ke ini, ke apa ini? Apa? Eh, dari Pak Budi Asali. Saya masukkan ke sini ya, eksternal, ya eksternal, yang 1 GB. Ya, saya masukkan ke situ. Itu dari Pak Budi Asali. Dia pulang dari Amerika, dia bawa itu, yang 11 jilid ya, tentang sejarah gereja dan sejarah teologi, sehingga bisa baca. Memang dalam bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesia. Tapi itu menarik. Philip Scaff. Philip Scaff. Siapa di sini yang punya Philip Scaff? Pernah? Ada yang tahu tentang Philip Scaff? Halo? Tulisan Philip Scaff, ya, seorang ahli sejarah. Tapi dia tidak hanya tulis sejarah gereja, dia menulis sejarah teologi juga. Wah, itu menarik sekali itu ya. Sangat menarik. Juga kemarin saya memberikan buku jilid yang kedua itu tentang munculnya teologi reform. Saya gunakan itu nanti untuk mengajar di S2, pengantar teologi reform. Iya, S2 ya. Iya, saya sedang mengajar di S2 ya, pengantar teologi reform. Saya akan berikan itu. Tapi itu saya berikan di suplemennya ya. Itu saudara belajar itu mengapa terjadi pembunuhan di Prancis, di beberapa negara Eropa terhadap yang mengikuti Martin Luther. Itu disembunyikan habis-habisan. Ya, berapa ribu orang dibunuh, ya, mati dibunuh loh. Itu ada, nanti saya ngajar itu ya, di dalam sejarah itu terjadi. Dalam buku itu ada itu, ya. Sekitar 2000-an lebih orang dibunuh, bayangkan 2000-an. Dibunuh oleh orang-orang yang ekstrim dengan Roma Katolik. Makanya Paulus mati.
Harus mati dia. Rasul-rasul harus mati karena mereka menantang Yudaisme. Tapi kita lagi belajar tentang Paulus ya. Jadi ini agak luas ya saya berikannya. Sekarang kita ke bagian berikut ya. Paulus sampai kepada penilaian yang sepenuhnya. Nggak ada tendeng, tendeng aling-aling. Tidak ada kompromistis. Ya, ya. Paulus ya sampai kepada penilaian yang sepenuhnya negatif terhadap Taurat sebagaimana sarana keselamatan. Katanya Taurat itu bagi Yudaisme itu jalan keselamatan. Jadi Paulus itu secara total ya, secara utuh, secara total melawan itu Taurat, pemahaman Yudaisme, interpretasi Yudaisme terhadap Taurat, bahwa Taurat itu sebagai sarana keselamatan. Wah, Paulus langsung berkonfrontasi dengan Yudaisme. Ada orang model gini ya. Ini Paulus ini bukan seorang, itu dikatakan oleh Matt Castillo ya, yang dulu pernah ngajar saya di STII ya, ambil program BEMIN. Dia datang dari Fuller ya, sekolah misi yang ada di Amerika ya, Pasadena. Kemudian dia datang sebagai dosen tamu. Apa dia mengajarkan tentang teologi Paulus? Paulus itu multidimensional. Dia seorang teolog, dia seorang church planting yang hebat. Dia berhati gembala karena dia tidak menggembalakan. Tapi church plantingnya begitu hebat. Dia seorang penginjil yang begitu dahsyat. Ya, teolog yang begitu besar. Seorang misiolog yang begitu hebat. Itu diungkapkan oleh Matt Castillo. Matt Castillo itu orang aslinya Filipina. Tapi dia sudah hijrah ke Amerika. Dan studi begitu hebat sampai dia mendapat gelar doktor misiologi. Ya, dari Fuller. Karena Fuller itu memang untuk misiologi ya, terkenal di dunia itu di Pasadena. Ada orang topnya itu yang di Indonesia, di Surabaya juga pernah datang, buku-bukunya cukup banyak, ya, seorang ahli pertumbuhan gereja, ya. Peter Wagner. Tapi sayang ya, di dalam masa tuanya, ketika dia menjadi misionari di Amerika Latin ya, saya lupa tepatnya negaranya, dia kemudian mengikuti jejak seorang pendoa syafaat. Saya baca buku-bukunya. Ya, seorang ibu yang tidak pernah belajar teologi, dia seorang ibu rumah tangga di Amerika tapi suka berdoa. Ya, terakhir itu si Peter Wagner malah dipengaruhi ibu itu, Cindy Jacobs. Ada di sini yang sudah baca bukunya Cindy Jacobs? Ada? Pak Christian sudah baca? Pak Iwan sudah? Rekan-rekan yang lain sudah? Belum ya? Cindy Jacobs bukunya ya tidak ada di toko buku Reform, khususnya Momentum. Nggak ada bukunya. Ya, saya cari di toko buku lain. Di Surabaya ada satu toko buku yang besar juga ya. Nggak jauh dari rumah, saya pergi ke situ. Cari seri-seri yang ditulis, termasuk buku-bukunya Benny Hinn, kemudian bukunya siapa itu yang saya cari ya, Derek Prince ya. Itu kan berseri toh. Ya, Sungai Air Hidup tuh Derek Prince. Saya beli, saya pelajari. Wah, tentang Roh Kudus. Itu benar-benar kacau balau teologinya. Itu dipuja-puja orang setelah diselidiki teologinya. Aduh, amburadul luar biasa. Nah, ini Paulus ini begitu lihat ya pengajaran Yudaisme, dia orang Yudaisme benar dan dia tahu benar, dianggap rugi dan sampah. Saya orang Injili yang jadinya reform Injili karena saya kan lama sekolah di I3. Ya. Kemudian akhirnya saya belajar reform lagi. Kadang-kadang saya ikut seminar. Oh, kalau seminar paling rajin saya. Ya, seminar-seminar reform datang saya belajar khusus untuk para hamba Tuhan. Saya izin masuk untuk datang ikut kuliah itu selama block teaching ya, pagi sampai malam ya, di GRII yang dekat rumah ini ya. Saya pergi di situ, ikuti tuh pengajaran-pengajaran reform. Apalagi dapat buku ya. Semua yang ikut hamba-hamba Tuhan dari apa garis depan itu ya, dari luar kota Surabaya, mereka banyak sekali yang ikut. Dan terjadi aneh-aneh waktu sedang belajar ya. Ada tentang antropomorf antropomorfisme itu ya, dijelaskan oleh Pak Pendeta Sucipto Subono. Ada hamba Tuhan senior yang nyelonong tanya. Pertanyaannya sangat aneh.
karena Pak Cip lagi ngajarkan tentang apa bahasa antropomorfisme ya. Allah eh, berbicara kepada manusia dalam bahasa manusia. Kemudian ada tangan Allah tidak kurang panjang. Ada kan? Di PL toh. Itu pertanyaannya pendeta senior sekali itu ya. Dia tanya, saya juga kaget kok. Baru kali ini saya dengar pertanyaan. Pak, Pak Cip, berapa panjang itu tangan Allah dari sorga sampai ke bumi? Aduh, lucu. Pak Sucipto Subono katakan jawabannya apa? Kamu, Bapak tolong ukur sendiri. Itu pertanyaan yang cukup konyol ya. Cukup konyol itu ya. Begitu tangan Allah dia langsung harafiah. Mau ditanya berapa berapa panjang dari sorga sampai ke bumi itu. Itu kan bahasa antropomorfisme. Nanti yang belajar nanti juga belajar tentang bahasa antropomorpati. Ya, mengapa Pak Yosef Tong berbicara tentang feminim dalam Allah itu ada disebut dengan feminisme. Ya, mengapa ada feminisme? Oh, itu antropomorpati maksudnya. Ya, ada teolog yang sehebat-hebat itu pikiran mereka begitu dalam ya. Ya, tapi komprehensif. Jadi kita lihat di sini ya, dia berkonfrontasi dengan Yudaisme. Jadi saudara kalau belajar sungguh-sungguh, ya jangan takut berkonfrontasi, ya. Itu kalau konfrontasi itu kan antitisme, antitesis itu ya. Itu di dalam area-area perdebatan. Nah ini Paulus berdebat dengan orang Yudaisme karena pengajaran mereka tidak benar. Ya, dulu memang saya masuk di dalam area perdebatan, dalam apologet ya. Saya sudah pernah beri kesaksian, mungkin bolak-balik ya. Saudara sudah bosan dengar kalau saya ngomong ya. Waktu yang di Sidoarjo, di Unibrau, ya. Sidoarjo berapa kali itu ya, di Universitas Muhammadiyah. Depan jalan menuju ke Malang itu dua jalur yang lebar, yang itu universitasnya berhadapan dengan rumah sakit umum ya yang ada di Sidoarjo, yang besar itu. Nah, saya pergi ke situ, saya bawa mahasiswa saya. Mereka hadir begitu banyak, apalagi di Unibrau ya ribuan. Tadi lihat Paulus, ya dia tidak gentar, dia lawan tuh Yudaisme, rabi-rabi aja dihabisin. Jangan itu, Paulus masuk ke Areopagus di Kisah Rasul. Areopagus itu gedung para filsuf yang sering berdebat. Paulus pergi ke situ. Dia masuk berapologet di situ ya. Garang. Paulus kita ingat. Kalau dari segi psikologi ya, dalam ilmu temperamen, itu Paulus temperamennya apa? Kolerik. Kalau di dalam 16 tipe kepribadian, itu Paulus itu seorang intelektual, seorang pemikir, seorang saintis ya dalam dunia teologi. Itu Paulus itu disebut itu dalam tipe kepribadian. Saudara harus belajar 16 tipe kepribadian. Tapi memang 16 tipe kepribadian, 4 temperamen itu diajarkan di PAK, Pendidikan Agama Kristen, di PAK ya. Karena saya pernah kuliah 2 tahun di PAK sampai selesai, saya belajar itu. Ya. Jadi kita lihat nih Paulus ya. Tanpa memahami gambaran teologi soteriologi dari sinagog kuno, ya, ya tentang soter orang-orang Yudaisme karena dia ada di dalam sinagog yang kuno, yang lalu, yang lampau. Kita tidak dapat mengerti posisi Paulus terhadap Taurat. Jadi maksudnya kita harus belajar tentang teologi soteriologi. Artinya tentang dasar teologis tentang soteriologi ya, tentang keselamatan di sinagog kuno. Ya. Maka kita tidak akan dapat mengerti posisi Paulus terhadap Taurat. Bagaimana dia meletakkan menempatkan dirinya berhadap-hadapan dengan Taurat. Itu Paulus. Ya. Memang sekarang di dunia gereja ya, aplikasinya ya atau implementasinya ya. Jarang kita berjumpa dengan pendeta yang keras, garang gitu ya. Pak Tong itu kan saya dengar-dengar ya, apa saya salah? Itu kan paling dibenci orang. Karena saking kerasnya kalau dia sudah di atas mimbar.
Dia tidak pusing orang mau terima, orang tidak terima, tapi ini kebenaran disampaikan dengan murni. Mau terima nggak terima itu tidak ada urusan. Itu mau terima, kamu tidak respon ke Pak Tong. Kamu respon kepada yang punya kebenaran. Pak Tong sampaikan kebenaran, yaitu firman. Dia sendiri bukan sang kebenaran. Dia itu bukan kebenaran sendiri. Itu prinsipnya orang seperti itu. Ya, saya lihat itu terlihat di Pak Deki situ ya. Kemudian Pak Murali itu ya, Pak Budi Asali. Oh, mereka garang-garang itu. Kalau saya kenal Pak Yakub Tri lebih halus. Orang pintar itu lulusan PhD Amerika, tapi dia lebih tenang, lebih halus. Ya, jadi kita lihat di sini ya, khususnya teologis dari soteriologi itu di sinagog kuno itu yang dihadapi oleh Paulus. Dan Paulus berani untuk bertentangan dengan para tokoh-tokoh di dalam sinagog. Dalam hal ini ya, rabi-rabinya, ya, ahli Tauratnya, ya. Karena konsep mereka tentang teologi soteriologi ini melenceng dari firman Tuhan, termasuk melenceng dari Taurat. Jadi ini kan kembali kepada masalah interpretasi. Interpretasi kan itu terkait dengan penafsiran berarti hermeneutik. Kita tidak bicara lebih dalam eksegesinya bagaimana ya orang Yudaisme itu kok bisa salah gitu loh. Ya. Jadi Taurat itu kok bisa disebut sarana untuk keselamatan. Ya. Nah, sekarang meringkas eksposisi Yudaisme tentang subjek dosa dan penebusan. Nah, kita lihat ya. Bukan perkara sederhana karena di dalamnya terdapat berbagai aspek religius dan spiritual. Religius ya. Mirip ya. Yang amat beragam. Jadi konsep mereka tidak menyatu, tapi mengalami skisma ya, terpecah-pecah ya. Namun kita harus berkata bahwa perbedaan terdalam antara Paulus dan Yudaisme tidak terletak dalam tentang asal dan universalitas dosa. Ya, jadi orang Yudaisme ini sering melihat dosa itu secara universalitas, universal ya. Ya kalau universe itu Miss Universal saya. Saya pernah ketemu di Mesir ya, di hotel yang saya nginap bintang 5 di Mesir ketika perjalanan dari Israel itu ya dari Abu Dhabi. Pernah ketemu mereka ya. Nah, jadi orang-orang Yudaisme itu cenderung melihat dosa itu dari asalnya, kemudian pengaruhnya secara universal. Itu yang mereka lihat. Itu bagaimana pengaruh dosa secara universal. Nah, ini orang Yudaisme ciri gitu. Cirinya gitu. Ya. Nah, kita teruskan. Meski dalam hal ini pun terdapat beberapa perbedaan konsep. Secara umum, ya, dan dapat dikatakan bahwa bagi sinagog kuno, ya, universalitas kematian membuktikan bahwa universalitas dosa tidak dapat disangkal. Ya, jadi mereka akui itu ya. Roma 7 ayat 12, ayat 17 bisa baca itu nanti ya. Roma 3 ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nah, ini ya. Itu teologi Paulus itu kalau itu ya. Mereka tidak menyangkal itu. Ya. Ini ada perbedaan tapi mereka tidak menyangkal ya. Ada kematian yang universalitas ya. Karena dosa yang juga pasti universalitas. Ya. Itu tidak dapat disangkal. Dan itu benar, Paulus menulis itu di dalam kitab Roma, ya. Tidak ada kematian tanpa dosa. Itu Kejadian 27 ayat 17 tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi semua orang yang mati tentu adalah orang berdosa. Ini prinsip biblical, ya. Alasan mengapa manusia harus mati, mati secara rohani ya. Jadi ketika berbuat dosa, ya, biosnya tetap ada natural man, tapi soe-nya tidak ada lagi, mati. Maka Yesus datang memberi soe. Ya, dia sudah tidak berikan hidup bios, tapi soe-nya yang dia berikan.
Karena soalnya sudah tidak ada, sudah mati akibat dosa ya. Jadi semua orang yang mati tentu adalah orang berdosa. Alasan mengapa manusia harus mati memang memang kerap dialamatkan pada ketidaktaatan. Dosa itu termasuk ketidaktaatan. Dosa itu termasuk pemberontakan. Dosa itu termasuk yang ditulis oleh Cornelius Plantinga ya. Saudara sudah punya buku lama itu yang diterbitkan Momentum. Itu apa? Dia mengilustrasikan tema bukunya itu apa? Tidak mengenai sasaran. Tapi pembahasan di dalam itu tentang shalom. Saudara kalau ketemu di gereja orangnya shalom, shalom, shalom. Cornelius Plantinga menuliskan apa itu shalom. Itu seorang hamba Tuhan yang begitu hebat. Ya, Cornelius Plantinga bukan hanya teolog, dia juga filsuf Kristen. Dan bukunya diterbitkan. Bukunya tidak tebal, tipis tentang apa meleset dari sasaran. Ya seperti anak panah gitu ya. Panah kan harus ada sasaran di depannya kan yang bundar itu. Yang ada tengahnya itu untuk mana. Nah, itu jadi tema buku dari Cornelius Plantinga. Bukan Cornelius Pantil ya. Ini Cornelius Plantinga. Ada mbak Tuhan hebat lagi ya. Saya baca beberapa bukunya. Dan khusus saya baca satu buku itu, dia menjelaskan tentang akibat dari dosa itu kehilangan salom. Salom itu kan apa? Damai ya. Damai dengan apa? Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri. Makanya manusia merusak diri. Waktu dia tidak taat, dia makan buah, itu dia merusak diri. Ya, manusia pertama. Rusak dia, total depravity makanya kan, dia merusak diri. Kemudian secara hubungan dengan sesama jadi rusak. Ini masalah sosial jadi rusak. Orang mau saling membunuh, lihat itu Kain. Ya, dia bunuh Habel. Ya, pembunuhan di dalam satu keluarga. Ya, itu kan itu dosa, itu pengaruh kehilangan shalom itu. Kemudian dengan alam semesta. Ya, saya menuliskan tentang itu hubungan dosa dan antropologi yang biblical. Ya, saya mengambil itu dari J. Anthony Hoekema. Ya, ada bukunya yang diterbitkan oleh Reform. Anthony Hoekema juga menulis tentang soter, tentang keselamatan. Ya, saya baca buku-bukunya. Ya. Ada beberapa buku yang ditulis oleh beliau. Jadi saya orang yang suka belajar, suka baca, sehingga punya wawasan yang cukup luas. Ya. Dan yang saya baca orang-orang saya pilih ya. Saya harus tahu siapa dia, teolog dari mana dia. Ya, nggak sembarang baca buku. Walaupun saya baca buku umum ya, seperti Batas Nalar saya punya. Tentang rasio, saya punya ada 3 buku umum, ya, terkait dengan rasio, penalaran rasio itu tentang pikiran, ya, karena saya senang berpikir. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita lihat ya, mati karena ketidaktaatan. Ini salah satu bagian yang ditulis yang saya katakan dari 7 konsep dosa itu, hamartia, ya, yang ditulis oleh seorang ahli perjanjian lama, teolog perjanjian lama, yaitu William Dynes di dalam tema-tema teologi dalam PL. Salah satu temanya yaitu tentang dosa. Ada temanya tentang covenant. Wah, banyak tema yang ditulis oleh William Dynes. Beli bukunya, itu terbitan Saat. Bagus, sudah masuk juga di Momentum. Momentum terima ya, buku dari Saat, karena bagus ya. Jadi lihat ada ketidaktaatan, ada dosa karena pemberontakan, ya, ada dosa karena ada 7 itu ya. Saya kadang blank ya untuk menghafal ketujuh-tujuhnya ya. Ketidaktaatan manusia pertama yang membuat hukum pada semua manusia. Namun ada juga yang mencari asal mula kematian dan dikatakan bukan dalam dosa asal Adam. Wah, ini lagi aneh. Ini pandangan aneh lagi ini muncul ya. Jadi dosa asal itu kan dari mana? Nanti lebih ngeri lagi di bagian-bagian bawah ya. Ujung-ujungnya Allah lagi yang dipersalahkan karena dosa ya. Jadi mencari dosa asal asal mula kematian bukan dalam dosa asal Adam. Lah Paulus bicara tentang dosa ya yang tadi Roma pasal 5 ayat 7 ayat
12 ayat 17 itu kan dosa dalam Adam. Atau enggak, tolong Krie tolong baca. Roma 5 ayat 12 saja. Tolong Krie. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dari Adam dia menjalar di dalam dunia kosmos, seluruh dunia maksudnya ya, kosmos atau kosmogoni. Kosmologi atau kosmogoni. Kemudian dosa itu kepada semua orang. Nggak ada orang yang tidak buat dosa. Tapi nanti kita lihat ada dosa itu hanya dikatakan itu dosa, tidak dosa Adam, itu dosa pribadi. Ada juga yang katakan itu. Nanti kita belajar di sini ya, sehingga Paulus hajar habis-habisan. Paulus ini keras ya. Alasan mengapa manusia harus mati, ya kematian ya, itu katanya bukan dosa Adam, melainkan dalam pribadi. Ah ini ya. Ini kan langsung sudah ketemu langsung ya. Bukan dosa Adam, melainkan dosa pribadi setiap manusia. Coba sekarang baca Mazmur pasal ini, bandingkan dengan Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai 7. Ini dosa pribadi ya, yang dikatakan oleh seorang pribadi. Nah, coba baca. Kria tolong baca Mazmur pasal 51 ayat 5 sampai 7. Baik, Bapak. Mazmur 51 ayat 5 sampai 7. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini kan dosa pribadi. Itu tulisan siapa? Raja Daud. Ketika dia disadarkan, dia tahu, dia melihat dirinya, pribadinya itu berdosa ya. Sejak dalam apa? Kandungan ibuku. Ya, tapi kok ini di pertentangan dua ayat ini ya. Yang satu teologi Paulus, yang satu apa yang dikatakan oleh Daud tentang dosa di dalam Mazmur 51. Ya. Jadi ini kan menjadi antitesis, padahal nggak boleh diantitesiskan. Ya. Daud lagi berbicara tentang dia mengoreksi dirinya ketika dia jatuh. Itu konteksnya di situ. Tapi Paulus berbicara Roma 5 ayat 12 ayat 17, juga ada Roma 3 ayat 10 sampai 11, itu lebih apa ya? Lebih apa? Kosmologi, mendunia di situ. Ya, seluruh dosa dunia itu sumbernya dari dosa Adam. Kok bisa menolak ya dosa asal Adam, kemudian lebih menekankan tentang dosa pribadi, ya setiap orang, ya pasti karena ada dosa Adam itu, semua orang itu pasti alami. Daud bicara tentang dia pribadinya sejak dalam kandungan aku telah berdosa. Itu kan dia ketika disadarkan. Jadi itu kayak pelayanan kalau di dalam apa pastoral counseling itu kan pelayanan pastoral counseling. Di dalam pengembalaan kan itu pastoral. Counseling itu dilakukan. Sehingga Daud bertobat. Ya, itu Mazmur 51 ya. Ini apa? Problem interpretasi. Ayat-ayat bagian-bagian firman Tuhan tentang dosa itu kemudian diantitesiskan, dikontradiktifkan. Itu bahaya penafsiran seperti itu. Itu justru harus diintegrasi di dalam konteks. Ya, ada konteks yang bersifat menyeluruh, total. Tapi ada konteks yang bersifat pribadi, tetapi sama-sama bicara tentang dosa. Karena semua keturunan Adam telah berdosa, termasuk Daud berdosa. Tapi ini kok dipertentangkan, dipertentangkan. Ah, ini bahaya, ini problem interpretasi. Bahaya ya, saudara lihat ya. Ekstrimkan ayat tertentu, walaupun saudara tidak out of context di dalam penafsiran hermeneutik, ya. Tapi jangan kemudian saudara begitu fanatik, begitu ekstrim dengan bagian itu, saudara lepas ayat yang lain. Akhirnya terbentur, jadi kontradiktif. Itu ada seni di mana saudara harus mengintegrasi.
Ya, doktrin tentang dosa, tentang hamartologi ya. Itu harus diintegrasi di mana-mana di dalam. Itu konteksnya berbeda-beda ya. Kejatuhan umpamanya Daud berdosa. Dosa apa? Dosa moral. Dia berhubungan seks bukan dengan istrinya, dengan Batsheba. Itu juga dosa. Tapi dalam konteks dia, dan itu personal. Tapi jangan kemudian buang tentang dosa asal Adam. Karena mau ekstrim di dalam dosa setiap orang. Nggak boleh seperti itu. Ini penafsiran atau interpretasi yang sangat berbahaya. Harus diintegrasi, kok malah diantitesiskan. Nah, ini kan masalah besar. Ini masalah serius. Ya, hati-hati jadi ya. Problem interpretasi. Dengan kata lain, kita tidak dapat membuktikan bahwa pandangan sinagog kuno menerima doktrin dosa asal dalam pengertian transmisi. Ini transmisi ini penerus atau penularan atau penyebaran, ya. Kemudian transmisi yang sifatnya herediter, menurun secara genetik, ya. Maka yang menurun secara genetik itu yang Paulus itu, Roma 5 ayat 12 ayat 17, itu secara genetik itu turun, ya. Dari bapak semua manusia yaitu Adam, ibu semua manusia Hawa, itu kan dijelaskan dalam teologi Paulus. Ya, itu transmisi herediter itu. Masuk dalam kategori itu, ya, dari kerusakan moral. Nah, ini moral ini ya, bahaya ini. Apakah dosa itu hanya kerusakan moral? Hati-hati ya. Memang dampaknya ke moral. Moral itu kan dari kata mores bahasa Latin ya, perilaku. Bahasa Yunaninya kan karpos, fluid. Hasil yang kita lakukan di dalam kehidupan. Kehidupan yang sudah total depravity, ya. Dan itu dosa terkait dengan teologis, ya. Kalau dosa moral, perbuatan tingkah laku moral, itu secara umum dipahami semua agama di dunia ini. Kalau hanya bilang kerusakan moral, banyak orang-orang umum kan rusak. Mau agama apapun rusak, agama Kristen pun rusak. Saya nonton tuh apa dokter siapa itu ya, yang terkenal podcastnya itu. Dia spesialis tentang perselingkuhan-perselingkuhan. Ada satu ibu yang diundang oleh dokter siapa itu yang terkenal ya di TV itu, ya. Saya ikut podcastnya. Itu istri pendeta dipukul habis-habisan. Dipukul itu. Benar-benar penganiayaan. Apa itu istilahnya kalau istri dianiaya itu pelanggaran apa itu ya? Itu kan harus lapor polisi. Ya. Wah, dia curhat itu di podcast itu saya ikuti. Waduh, sedih banget saya lihat ya. Seorang pendeta pukul istrinya sampai babak belur seperti itu. Ya. Itu berdosa nggak? Sekarang saudara mau kategorikan dosa apa itu? Ya, pendeta di gereja mukul istri sampai babak belur. Mengerikan sekali ya. Apakah hanya menekankan tentang dosa moral? Dosa moral itu dampak dari dosa yang terkait dengan basic atau basically itunya itu teologis. Itu hubungan dengan Allah itu, kehilangan shalom itu. Itu kan masalah teologis, masalah biblical. Bukan hanya moral. Moral itu dampaknya. Ya, moral. Dan terlalu banyak orang khotbah dosa moral di gereja-gereja ya. Dan semua itu yang diakibatkan oleh Adam. Moral itu kan perbuatan ya. Dan Adam perbuatan yang memetik buah itu kan justru moral. Tetapi awalnya itu bukan di situ. Awalnya hubungan dengan Allah. Dan sebagai ciptaan Allah sudah memberikan warning. Ya, sudah warning. Tapi Adam tetap memetik buah. Itu kan moral. Dia berarti melanggar, tidak taat. Itu kan dosa moral. Ya, melangkah, melewati pagar yang sudah diletakkan Allah. Tidak boleh kamu makan. Hari itu juga kamu mati.
Itu teologis, kematian rohani, ya. Jadi ini harus belajar hati-hati sekali kita di sini ya. Saudara juga dengar apa yang saya sampaikan, saudara jangan hanya dengar kemudian telan. Kalau ada sesuatu yang kurang bagi saudara, saudara langsung kritik saya atau beri pertanyaan atau beri masukan. Jangan kemudian main buka mulut langsung hap. Maksudnya langsung telan ya. Saudara harus kritis juga ke saya. Saya orangnya terbuka. Kalau memang saya salah, saya harus berubah. Bukan karena saya dosen ya. Kemudian saudara terlalu hormati saya salah pun diiyakan aja. Saya nggak mau seperti gitu. Lebih baik saudara tegur saya. Mau tegur lembut, tegur keras. Yang penting ya itu esensinya kan tegur. Pak, itu keliru itu konsep yang Bapak sampaikan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita belajar sama-sama kok. Saya juga masih tetap belajar seumur hidup. Ya, saya mau belajar. Sebelum sakit dan tidak bisa belajar baru saya berhenti. Tapi kalau masih bisa belajar, masih bisa mengajar, saya akan terus ngajar. Ya, jadi kita lihat di sini ya, mengerikan sekali ya. Hanya ditulis kerusakan moral. Kerusakan moral kita harus lihat di balik kata kerusakan moral ini, itu kerusakan teologis, itu kehilangan shalom. Makanya saya tidak tulis di sini ya tentang pandangan Sproul. Ya, bukan Sproul ya, Cornelius Plantinga tadi tentang kehilangan shalom itu. Itu intinya. Dan dampaknya kepada perilaku moral, kerusakan moral itu terkait dengan perbuatan-perbuatan ya yang diakibatkan oleh dosa Adam. Dia lihat anaknya Kain bunuh Habel. Nah, itu kan perbuatan, dosa perbuatan membunuh. Tapi itu akar dosanya di mana? Kebanyakan orang tidak berkhotbah tentang esensi dosa itu. Orang berkhotbah tentang moral. Dosa terkait dengan moral. Itu dampak moralnya. Esensinya yang mana? Jangan mencuri. Semua agama ngajar jangan mencuri. Ya, semua agama toh? Atau enggak, bolehlah saudara katakan tidak semua. Tapi rata-rata. Jangankan agama, orang baik aja yang disebut baik ya bermoral itu. Mereka larang anak-anaknya mencuri, jangan. Ya, itu umum. Nah, sekarang bagaimana pandangan jangan mencuri dari basis teologis? Bagaimana pandangan saudara? Itu tidak dijelaskan di khotbah, hanya dibilang dosa moral umum. Ya, sorry ya, malam ini saya seperti gini kerasnya ya. Hanya dibicarakan dosa umum lewat mimbar itu. Ini dosa yang semua agama juga ajarkan. Bagaimana dengan konsep Alkitab tentang dosa itu, dosa jangan mencuri? Mengapa jangan mencuri? Apakah sama pandangannya dengan umum? Kalau sama berarti itu general blessing. Itu berarti terkait dengan wahyu umum. Kita belajar wahyu khusus loh. Kita belajar special blessing. Itu bukan general blessing. Karena teologi kita tentang pengajaran doktrin kita itu unik. Berbeda dengan orang yang lain. Ya, tidak ada persamaan sama sekali. Ya. Jadi bagaimana saudara mengemas itu dan saudara membuat statement di atas mimbar. Ini kita lagi bicara dosa. Ya. Paulus aja dikritik habis-habisan kepada satu agama besar itu pada zaman dia. Ya, Kristen masih kecil, masih Kristen awal itu. Ya, muncul Rasul Paulus kan di Kristen awal. Dia melawan yang Yudaisme sudah mengakar gitu ke Taurat. Kemudian ya dari Israel pecah jadi dua, kemudian jadi Israel Selatan. Itulah Yudaisme. Dilawan sama Paulus semua ajarannya. Paulus berani sekali. Dan Tuhan sering munculkan orang seperti itu di dalam satu dekade ya. Mengapa Tuhan munculkan Martin Luther, kemudian John Calvin, ada Zwingli. Mengapa Tuhan munculkan itu ya? Tiga orang yang awal-awal itu tentang reform teologi. Karena gereja sudah carut marut. Saudara sudah belajar sih? Apa sudah belajar tentang mengapa Tuhan munculkan tiga orang ini? Ya, khususnya karena Roma kan menguasai yang di dalam Eropa itu ya.
ada Ortodoks juga ya. Belum ada yang lain-lain, Protestan belum ada, Pantekosta belum ada, ya. Apalagi karismatik belum ada yang lain-lain. Baru baru dua itu yang muncul. Tapi yang paling rusak ini ada di Roma Katolik. Ya, ada penyembahan-penyembahan, indulgensia, ada macam-macam. Sehingga Tuhan munculkan itu. Luther, dulu Tuhan munculkan siapa? Paulus. Petrus tidak seperti Paulus, Yohanes tidak seperti Paulus, beda. Ya, yang rasul-rasul lain beda dengan Paulus. Paulus itu langsung lawan Yudaisme. Kalau Luther dia langsung lawan Roma Katolik yang dulu dia berasal dari situ. Ya, makanya saya katakan ada satu dekade ketika gereja semakin degradasi ya di dalam ajarannya, semakin menyimpang, semakin heresi, Tuhan pasti munculkan orang tertentu dan yang Tuhan munculkan selalu orang itu keras tanpa ada kompromistis sekalipun tanpa ada kompromistis. Itu cara kerjanya Tuhan. Kita lihat kan di dalam seluruh Alkitab. Seperti itulah Tuhan. Ketika dunia carut marut ya, Tuhan munculkan Nuh menegur, nggak mau dengar, itu dia menjadi the representative of God. No, saya mau berikan ilustrasi mengapa Tuhan munculkan Paulus tapi mundur ke belakang. Mengapa ada no sih? No, tegur-tegur kan tak mempan. Dia kan hanya berdiri sebagai the representative of God. Maka Allah kemudian God is anger, Allah marah. Dan Allah mendisiplinkan dunia dengan cara apa? Dia kirim air bah. Kalau di zaman Paulus, Paulus Tuhan munculkan sebelum Paulus ya, sebelum murid-murid, sebelum Yesus turun, Tuhan munculkan satu orang. Siapa yang Tuhan munculkan? Yohanes Pembaptis itu. Dia musuh dari Yudaisme. Malah dia bilang tokoh-tokoh Yudaisme kamu harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan seringkali munculkan orang-orang seperti itu. Mungkin di antara saudara bisa muncul seperti itu. Apakah Pak Iwan? Apakah Krie? Apakah Pak Christian? Pak Anton? Harus ada orang seperti itu di dalam pekerjaan Tuhan. Lantas orang seperti itu paling tidak disenangi orang banyak kan? Pendeta yang keras dari mimbar banyak. Mereka jemaat ngomel tujuh keliling. Dia singgung-singgung aku. Pendetanya kok terlalu kaku. Paulus apa nggak kaku? Ya. Yohanes Pembaptis apa yang nggak kaku? Siapa Elia itu? Tuhan munculkan Elia yang dia penggal itu nabi-nabi palsu. Ada dekade-dekade tertentu itu Tuhan yang munculkan orang-orang itu. Perlu itu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, apakah itu tidak ada kasih? Justru itu karena mengasihi dengan ajaran yang keras tanpa kompromi. Itu kasih. Keliru saudara kalau berpikir itu tidak ada kasih orang yang keras seperti itu. Keliru, sangat keliru. Cuman kasih itu saudara harus lihat konsep teologis tentang kasih. Ya, dan implementasinya tanpa kompromi itu saudara harus lihat dasarnya dari mana kasih itu. Kok caranya agak berbeda ya? Kok orangnya keras, kasar, ya, tanpa kompromi, ya. Kok tidak bijak? Kadang kan muncul kata-kata seperti itu. Apa Tuhan tidak bijak munculkan orang seperti itu? Ya, kita sudah setengah perjalanan. Ada yang mau tanya? Ya, saya buka ruang bertanya ya. Satu atau dua orang? Wah, ini sudah mengerti semua nih. Izin bertanya, Pak. Oke, Pak Christian. Ya. Eh, terkait dengan yang kita angkatkan tentang teologi Paulus memandang eh, hukum Taurat dalam konteks ini, Pak Dokter sudah menjelaskan tentang dari konteks soter. Nah, ada yang menarik jikalau kita melihat di dalam kenyataan eh, gereja saat ini, terutama di dalam pandangan-pandangan terkait dengan hyper grace, yang dimana mereka selalu menganggap bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi maka seolah-olah itu sudah tidak berlaku. Nah, apakah Paulus hanya menekankan berbicara hukum Taurat
di dalam soter, atau Paulus pun mengangkat hukum Taurat itu sesungguhnya di dalam esensi moral law-nya itu tetap jalan di dalam kehidupan gereja mula-mula. Itu saja yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Jadi seperti Hyper Grace, saya kan pernah ada di kelompok itu dan seringkali ditunjuk sebagai pembicara. Ya, saya dulu ada di kelompok itu, dimasukkan ada orang yang libatkan saya, kemudian karena mereka tahu saya juga ngajar, jadi dosen, itu sama yang pendiri juga akhirnya tawarkan saya untuk beberapa kali jadi pembicara di kelompok itu. Dan saya tahu itu kan Hyper Grace. Ya, dan memang ada juga yang dari, kalau saya sebut ya aja karena cukup dalam ruang ini ya, dari satu orang orang bisnis, tapi dia juga berkecimpung dalam pelayanan. Dia memang tidak sekolah teologi. Dia orang yang rajin sekali hubungi saya karena kadang tulisan saya sebarkan di beberapa kelompok WA ya, grup WA. Ah, dia tanya itu pengusaha besar punya pabrik. Dia dia punya statement gini, seperti tadi yang Pak Christian katakan, seperti yang hypergrace. Taurat itu sudah tidak ada sekarang, dibuang semua. Loh, belajar Taurat itu harus belajar yang utuh, ya. Ini ada bagian tertentu yang merupakan esensi, apalagi tentang dosa asal terkait dengan soter. Nah, itu kan kita harus lawan. Paulus lawan itu. Jadi jangan generalisasi semua. Pak Esra itu jelaskan tentang fungsi Torat itu ada berapa poin. Itu bagus sekali, ada 3 poin ya. Saya ikut YouTube-nya. Saya juga belajar dari Pak Esra. Nggak sungkan-sungkan saya mau katakan. Karena beliau bagus. Ya, memang berkualitas. Saya ikuti orang yang berkualitas. Jadi jangan digeneralisasi seperti kemudian akhirnya kita buang Taurat. Kalau kita buang Taurat itu PLP kita buang. Itu 5 kitab Musa kita buang yang Pentateuk itu. Apakah seperti itu? Tidak. Karena di dalam Pentateuk bicara juga tentang kristologi, ya, tentang tipe tadi ya, tentang apa? Protoevangelium. Apa kita mau buang protoevangelium? Kejadian 3 ayat 15. Kemudian di dalam kitab Kejadian itu Allah mencari Adam itu, kasih Allah yang mencari. Itu dosen saya dari Jerman, Trogut Bukar, ajar saya bisa-bisan itu. Dia punya buku, tapi bukunya apa sudah tidak terbit ya, diterbitkan oleh YPPII, yayasan yang terbitkan. Itu kasih Allah yang mencari, ya. Jadi ada apa apa ya dalam PL itu tapi disebut dalam teks Septuaginta ya Yunani itu ya. Hmm, hmm. Sorry saya batuk ya. Eh, Theo apa ya? Theophany. Allah mendatangi kan seperti berjalan-jalan. Memangnya Allah itu kan roh. Sebelum Yesus berinkarnasi, Allah itu roh. Metafisis. Belajar tentang metafisis. Itu kasih Allah yang mencari itu kita mau buang. Itu ada hamba Tuhan yang katakan dari Theophany dia menjadi Kristofani. Ya. Kalau tadi itu Allah di dalam bentuk tertentu, ada kakinya berjalan, ada dia di dalam tiang api, tiang awan dia hadir. Puncaknya apa? Harus belajar puncaknya ya dari Teofani menjadi Kristofani di mana Kristus datang dalam rupa manusia benar. Bukan hanya sewaktu-waktu muncul seperti zaman PL, Allah ada di semak berduri yang menyala itu ya. Allah hadir di situ. Itu kan Teofani. Jadi itu apakah mau dibuang? Bagus Pak pertanyaan Pak Christian ya, tajam. Jadi jangan digeneralisasi beberapa ada orang yang tanyakan ke saya seperti itu. Kalau gitu kita harus buang semua Pak Tutorat, ha? Bagaimana dengan yang lain-lain di dalam Taurat itu yang itu Yesus katakan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat itu lebih tepat menyempurnakan hukum Taurat ya memang Taurat tidak sempurna apalagi terkait dengan soter ya ini yang antitesis teologi Paulus saya ajarkan yang awal ini tapi jangan kemudian kita berpikir seperti tadi Pak Christian katakan itu pandangan dari Kristen apa apa tadi Kristen apa hyper grace iya kan. Mereka seperti itu. Tapi apakah firman Tuhan mengajar seperti itu? Berarti hyper grace masalah di dalam interpretasi. Hermeneutik lagi jadi masalah. Selalu gitu. Saudara cek itu semua.
yang heresi, seperti yang tidak percaya Tritunggal. Cek ajarannya. Sorry ya, seperti ajaran Tritunggal dari Pak Erasus. Katanya Yesus lebih rendah dari Bapa. Katanya, saya baca bukunya. Ada bukunya dijual. Berapa banyak buku Pak Erasus munculkan. Aduh, bahaya sekali ya. Tentang anugerah konsep dari Pak Erasus Sabdono. Itu bermasalah secara teologis atau secara biblikal. Itu sangat bermasalah. Ada andil manusia. Lu manusia sudah mati kok ada andil kayak apa? Tapi orangnya terkenal. Banyak yang suka dia, suka ikut. Ini bukan soal suka-suka, ini kebenaran. Kalau salah kita katakan salah. Kalau saya salah, saudara protes saya salah. Jujur-jujurlah kita. Ini kebenaran yang absolut, jangan direlatifkan. Ya, tadi saya sudah sampai omongin ya tentang ini Pak Pariaji itu gerejanya dekat rumah saya itu. Tinggal jalan kaki 1 menit nyampe. Apa yang dia ajarkan di situ? Pariaji itu kurang terkenalkah dia? Jemaatnya sedikit nggak? Setelah dia mati memang menurun. Saya kadang khotbah di gerejanya yang di hotel apa itu Westin itu bintang 5 itu. Ya, karena di situ ada satu ibu orang NTT, dia kepala Bank Mandiri se-Jawa Timur. Kebetulan dia kenal suaminya orang Pertamina Ambon, dia orang NTT. Ya saya diundang. Saya tadinya nggak tahu. Saya pokoknya pergi ke Westin, Hotel Westin bintang 5 itu. Ya kalau saudara tahu di Surabaya pernah TP Tunjungan Plaza yang gede banget itu. 6 plaza itu satu kali disatukan. Maju sedikit itu ada Westin. Saya disuruh khotbah di situ. Saya kaget. Loh, itu rupanya gereja cabang dari Pak Pariaji. Malah yang cabang itu karena di hotel bintang 5 lebih banyak jemaatnya. Saya diundang oleh ibu itu. Datang saya khotbah di situ. Oh, berkali-kali saya jadi pembicara di situ. Ya. Tapi Pak Pariaji dari segi aspek teologi nggak sama sekali parah. Ya, yang saya kasihannya Pak Erastus. Ada lagi siapa yang apa tidak percaya kepada Tritunggal itu ya, yang oneness, yang satu hamba Tuhan, yang ngotot itu. Ya, itu juga itu pernah berdebat dengan saya. Pernah ketemu berdebat, nggak apa-apa berdebat. Tapi ketika saya masuk di dalam teks-teks asli, dia bilang saya bukan ahli bidang itu, Pak. Ya, dia nggak tahu bidang itu, apalagi sudah sampai ke eksegesis. Dia bilang, "Aduh, terlalu dalam. Saya bukan bidang itu." Lah, tapi kamu sesat. Kamu berani ngomong. Kasihan tuh orang yang ikut kamu, yang dengar kamu, jemaat yang nggak ngerti, jemaat awam. Bukan orang yang belajar teologi. Terjebak di kamu kan? Udah sudah nggak mau hubungi saya lagi, tapi saya tidak dicabut dari kelompok WA-nya. Ya, oke ya, tapi bagus Pak Christian ya, tanya seperti itu. Saudara jangan malu-malu bertanya, saya jelaskan. Nanti yang lain bisa tambahkan kalau saya kurang ya. Teman-temannya ini ada Pak Iwan sudah S2 ya. Ya, Pak Anton juga sudah belajar cukup lama. Ya, nggak tahu ada beberapa mahasiswa yang sudah semester 8 ya. Ada Riki, nggak apa-apa. Kalau mau tambah, tambah. Ya, kita saling melengkapi. Jangan kemudian dipikir saya dosen senior karena sudah di atas 30 tahun ngajar, kemudian saya yang paling hebat. Saya nggak mau kayak gitu. Ya, jadi jangan apa itu ya, apa istilahnya ya dalam gereja itu mengkultuskan. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan atau gembala atau pendeta. Jangan mengkultuskan juga dosen karena dosen bisa keliru. Saudara nanti akan nyesal. Terlalu kultuskan dia, ikut dia mati-matian ekstrim dengan dia. Begitu dia buat salah, saudara antipati habis-habisan ke dia. Ya, Tuhan munculkan orang hebat, tapi tidak sempurna. Paulus saja bilang di Filipi 3 kan, aku belum sempurna kok. Ya, ini soal di gerejain dan sekolah STT kadang kultus mengkultuskan itu begitu kuat. Tapi begitu orang itu bermasalah, wah, sama kan seperti Daud. Daud dibandingkan dengan apa Saul kan, tapi ujung-ujungnya apa? Daud jatuh dalam dosa, dosa persinahan, ditegur Nabi Nathan, ya itu sudah jadi lain pandangan orang terhadap Daud. Ingat, semua yang muncul di Alkitab dan di luar Alkitab, kita-kita ini sampai ke zaman kita-kita ini, kita hanya the representative of God. Kita jangan jadi kurios, jangan jadi tuan atau menjadi Tuhan. Kita tetap hamba. Hati-hati loh ini, saya ingatkan.
Ya, kita lihat orang begitu bagus ngajar, kita kultuskan habis-habisan. Seakan-akan dia jadi Tuhan untuk kita. Itu pengkultusan loh. Nanti kalau satu kali dia salah, waduh, mengerikan. Biasa-biasa aja lah. Tuhan pakai dia, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai siapapun. Tapi jangan sampai kultuskan. Saudara bisa mengagumi. Saya mengagumi Stephen Tong. Tapi saya tidak bisa jadikan Pak Tong itu menjadi kurios, menjadi tuan untuk diri saya. Karena bisa aja beliau salah. Mungkin kita tidak tahu ya dia salah. Yang paling tahu dia yaitu istrinya. Mungkin anak-anaknya. Yang paling tahu saya punya kelemahan, ya istri saya. Krie kan pernah tinggal di rumah saya. Berapa bulan Krie tinggal. Yang tahu kelemahan saya kan orang-orang yang tinggal satu rumah sama saya. Tapi ketika saya tampil di mimbar, tampil seperti ini, kan saudara tidak pernah jumpa saya, tidak pernah hidup sama-sama dengan saya. Pasti saya punya kelemahan. Halo? Ngerti ya? Orang begitu mengkultuskan apa itu ya? Hyper grace. Ini Pak Christian malam ini ya, bongkar kelemahan hyper grace. Ya banyak sekali kelemahan ya. Oke, kita terus ya. Waduh, walaupun setengah jam ya. Saya mau jelaskan tentang Yeser ini. Bagian yang kedua ini. Berbeda dengan yang di atas ya. Itu di atas kan tentang hamartia, tentang dosa terkait dengan soter. Pasti kalau ada dosa, pasti ada soter terkait. Dalam pandangan Yudaisme. Sekarang pandangan yang lain lagi nih. Masih terkait semua kan kain pengait. Ini Paulus ini memang orangnya hebat, luar biasa ya. Tapi kita tidak boleh kultuskan Paulus. Karena dia bukan Tuhan. Walaupun dia rasul, harus akui kerasulan karena Allah yang tunjuk dia sebagai rasul. Rasul terakhir kan? Nah sekarang, yang terutama penting bagi doktrin Yahudi tentang universalitas keberdosaan manusia adalah, lihat ya konsep mereka. Ini ada muncul Yaser di sini ya. Manusia adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan. Dari bahasa Ibrani Yeser. Untuk berbuat dosa, untuk berbuat baik dan jahat. Loh, manusia itu menurut Yudaisme, ya, itu memiliki kecenderungan, dua kecenderungan, berbuat baik dan jahat. Halo, kalau ini dikaitkan dengan total depravity, ini bagaimana? Baik itu penilaian berbasis moral semata, bukan penilaian teologis. Bahwa berdosa berarti kehilangan shalom. Shalom dengan siapa? Dengan Allah. Itu kan teologis ya. Dengan diri, nah itu yang tadi saya jelaskan ya, dengan alam, itu ya, sampai tiga itu ya. Ada itu oleh Cornelius Platinga, saya sampai tulis. Saya sudah jelaskan di atas, rupanya dibahas saya tambahkan itu. Ini penambahan saya, ya. Jadi di dalam manusia itu ada baik dan jahat. Ada gitu nggak? Itu wahyu umum. Itu konsep religi. Baca, pelajari itu tulisan dari siapa? Honik tentang munculnya agama-agama dunia. Saya belajar tentang munculnya agama dunia, religi ya, agama atau religi. Kemudian baca bukunya si siapa nih? Penulis David Bray tentang agama-agama dunia. Baca bukunya Pascal bahwa manusia secara umum menyeluruh punya divine. Sifat ilahi punya sehingga mereka mau mencari Allah. Mereka ini bedanya ya. Tadi saya singgung kutipan dari Trogot Booker dari Jerman. Itu Allah mencari manusia berdosa. Dosa pertama lagi Adam ketika jatuh. Allah langsung respon. Dia ancam mati. Di Kejadian pasal 2 dia berikan warning. Tapi begitu manusia jatuh, Adam jatuh dan Hawa, apa dia biarkan? Nggak bisa. Dia cari, datangi. Adam, Adam di manakah engkau? Saudara juga harus lihat ya, bahwa kronologi kejatuhan itu Hawa yang jatuh. Saudara harus pelajari juga itu secara khusus. Tapi kok yang dicari Adam? Wah, itu menarik sekali ya. Yang secara kronologis, siapa yang digoda? Kenapa si ular tidak goda Adam, tapi goda Hawa? Itu saudara harus cari konsep teologisnya. Ya, saudara harus apa ya? Meneliti itu mengapa setan
iblis melalui ular tua itu yang dia goda pertama dan jebak, itu Hawa dan Hawa jatuh, dia makan. Baru Hawa, ini kan secara kronologis ya, Hawa mencari Adam suaminya, dia tawarin buah itu, dan Adam jatuh bersama. Tapi Allah ketika dia tidak cari Hawa, dia cari Adam. Why? Kenapa dia cari Adam? Itu kasih Allah yang mencari. Tapi saya kembali ke sini ya. Tapi agama dunia ya, itu membicarakan tentang ada sifat ilahi. Makanya orang mau mencari Allah. Dan di dalam orang yang sudah rusak itu, dia secara moral umum, bukan moral teologis. Karena moral teologis itu nanti berkaitan dengan, nanti saya jelaskan di bawah, saya tambahkan itu ya. Di bawah saya jelaskan. Moral teologis itu dari kata karpos, buah roh. Beda dengan moral umum. Itu wahyu umum. Kadang kita tidak bisa jelaskan secara spesifik ini. Kita gabung-gabung. Mimbar itu nggak jelas semua. Ya, samar itu yang dijelaskan di mimbar. Nggak pernah dijelaskan moral itu moral yang mana itu. Itu moral umum, berarti itu berkat untuk umum. General blessing. Apakah itu Alkitab? Iya, ada di Alkitab itu. Karena manusia diciptakan, ada sifat ilahinya ada. Maka manusia berusaha mencari Allah. Tapi Allah yang dia temukan itu bukan Allah yang benar. Karena pencarian dari manusia yang sudah rusak total. Konsep kealahannya juga rusak di dalam kerusakan dia. Ngerti, Bapak Ibu, Saudara, yang belajar malam ini ngerti. Ini makanya saya tadi dorong. Ikuti ini malam ini. Ini sulit. Ya. Jadi saya mau jelaskan yang rinci-rinci ini ya. Jangan kita main generalisasi, khotbah-khotbah kebanyakan generalisasi. Pengajaran yang diajarkan generalisasi. Saya nggak mau gitu. Saya orang biblical, jadi saya penelitian lebih banyak ya, eksegesis. Ya, mendalami, rinci, digali keluar, bukan memasukkan pikiran kita ya, eksegesis. Nggak mau. Dia saya juga bisa, bukan berarti tidak bisa eksegesis. Bisa, karena saya tidak sempurna. Sehingga bisa salah. Tapi kita lihat, yang Yasser ini katanya Yudaisme dalam doktrin mereka dikatakan Yasser itu kecenderungan untuk buat dua hal, baik dan jahat. Iya betul, tapi di dalam kerusakan total. Nggak boleh lupa tuh kerusakan total. Sudah mati. Secara rohani mati. Tapi ada sesuatu di dalam yang Pascal bilang, jadi ketika Allah menciptakan manusia, ada satu ruang yang kosong. Dia pakai istilah ruang yang kosong. Ya, dan ruang itu berisi manusia itu punya kerinduan untuk berjumpa Allah, untuk mencari Allah. Tapi Alkitab membicarakan tentang Allah yang benar-benar sejati. Itu Allah Tritunggal. Beda dengan agama-agama lain. Ya, jadi kita harus jelas ini ya. Ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali ini konsep dari Yudaisme. Makanya antitesis benar Paulus. Oh, Paulus itu keras deh. Ya, sangat keras ya. Keduanya, artinya keduanya yang baik dan yang jahat berasal dari natur manusia. Dari natur manusia. Natur manusia yang sudah total depravity. Iya, tapi itu konsep umum. Wahyu umum ada dalam Alkitab. Tapi wahyu umum ada batasnya, ada limit, ada boundaries. Tidak menyelamatkan. Wahyu umum tidak sampai kepada Kristus, Sang Penyelamat. Tidak akan. Sampai kepada konsep anugerah. Keselamatan itu anugerah, grace. Give. Tapi bukan give yang didomi, tapi karis ya yang digunakan situ. Nanti saudara belajar pemenggalan itu ya. Sama-sama memberi. Sama-sama give. Tapi satu karis, satu didomi. Mengapa gunakan dua teks bahasa Yunani ini? Sama dengan hidup itu ada dua. Biosoe. Nah itu toh. Saudara harus lebih tajam belajar perbedaan-perbedaan. Sama-sama punya kelihatannya secara secara sepintas itu sama, tapi begitu diteliti, loh ada kata lain. Saya kan sudah berikan contoh tentang pikiran. Pikiran itu aja ada tiga. Nous, noesis, proneo. Itu terkait semua dengan pikiran. Tapi di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia, beda.
Saudara-saudara yang ikut dari semester 8 kan tahu tuh tadi saya jelaskan eksegesis. Ya. Bagaimana tuh salinan-salinan? Ada yang Septuaginta, ada yang Vulgata, ada yang Pesita, ada yang Targum. Itu kan yang lama-lama semua. Saudara ketika mengeksegesis PL, saudara mau gunakan yang mana? Ada yang Qumran. Saudara mau menggunakan yang mana? Nanti sebentar muncul tentang Qumran ya di bagian ini. Ya. Karena itu terkait juga dengan bahasa Ibrani. Ya, aliran Qumran itu. Yang dekat Laut Mati itu. Saya sudah pergi ke situ. Yang di gua-gua besar itu. Kalau Laut Mati sebelah kiri, yang gua-gua Qumran itu, penemuan di Qumran itu ya, orang-orang Qumran itu, ada di situ, dekat Laut Mati itu. Dia sebelum Laut Mati. Ya. Bayangkan saudara seperti ini ya belajarnya. Susah ya. Teologi memang siapa yang katakan gampang. Kalau saudara mau belajar benar, ya sulit seperti ini. Ya, lihat ya, dikatakan itu natur itu. Ini konsep ini menjadi rancu. Sebab ketiga Allah menciptakan manusia pertama dan istri, tidak ada unsur dosa sama sekali. Ya, dosa itu dari luar, dia masuk. Setelah manusia diciptakan, dia masuk dosa itu. Kapan? Dan ditempatkan di Eden. Ya, manusia kan waktu Allah ciptakan Adam itu, kemudian Hawa dari tulang rusuk ya, itu kan tidak ada dosa. Ketika mereka ditaruh di Taman Eden, nah di situ ada ular di situ. Nah, ular itu, saudara baca di dalam Wahyu pasal berapa? Pasal 12 ya, tentang ular atau pasal 9, tentang si naga itu ya. Dia pakai dua kata ya tentang ular naga ya, dia pakai itu dia bolos satu, satu dia pakai Satan bahasa Yunaninya ya. Ada dua-dua muncul di dalam teks asli itu muncul. Ya, saya sudah teliti itu ya, buat penelitian dalam teks asli. Dan saya temukan itu. Yang muncul itu kan di situ ya, menggunakan kata sifat. Ular itu kan kata sifat dia. Kalau setan itu kata benda. Di dalam teks Yunani itu kata benda. Ya itu sifatnya yang muncul yang godain si Hawa itu sampai jatuh. Ya itu naga yang ditulis di dalam Wahyu. Ya, tapi sifatnya yang lebih ditonjolkan karena dia menjebak. Ya, sifatnya kan berdosa, berbohong, nah, sama ya sinonim. Ya, mendakwa itu kan sifat semua, itu kan adjektif dalam teks Yunani, bukan nouns kata benda, bukan. Nah, kita harus belajar penelitian sampai di situ. Ya, mungkin ya ada sudah S2 ya. Ya, tapi memang saya kan di dunia itu kan lama ya. Tuh, Tuhan yang bawa saya sampai ke dunia ini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ketiga orang Yudaisme katakan ini yeser, apalagi mereka katakan itu berasal dari natur. Di mana ada dua konsep di sini. Manusia itu mampu berbuat baik dan buat jahat. Memangnya naturnya sejak penciptaan seperti itu kan? Seperti itu kan? Enggak kan? Dia suci, dia kudus. Tapi dia jatuh ke dalam dosa. Karena dijebak. Sifat iblis itu kan menjebak, mendakwa. Itu kan, ya iblis ya, dia bolos itu ya. Adjektif ya, sifat. Jadi sifatnya seperti itu. Adam jatuh karena Hawa. Dijebak Hawa dulu. Itu menarik sekali kalau saudara teliti itu ya. Ada sepertinya apa ya kalau kita pikir ya kadang-kadang mungkin apa ya kontradiksi ya. Yang jatuh Hawa duluan, yang dicari Allah kok Adam duluan, enggak Hawa. Padahal Adam itu jatuh karena digodain Hawa. Hawa jatuh digodain siapa? Iblis. Nanti kemudian penalaran berpikir, kok harus ada iblis? Mengapa Tuhan ciptakan iblis? Saya mau tanya, mengapa apakah iblis diciptakan Allah? Kan tidak ada. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Belajar di angelologi, teologi tentang malaikat. Di situ baru saudara akan tahu, ya, mengapa iblis. Oh, itu menarik. Itu ada juga di dalam Wahyu ya. Itu peperangan antara malaikat itu ya. Itu menarik sekali yang tiga, seperempat, ya seperempat, tiga, ya seperempat yang kemudian malaikat itu jatuh.
Wah, itu menarik sekali kalau saudara baca. Saudara pelajari itu ya, teliti itu. Tapi kita lihat di sini ya konsep ini tentang natur. Ini rancu, ya. Sehingga dianggap diciptakan oleh Allah. Ini tuduhan keji dari pihak Yudaisme. Yudaisme tidak sadar ini, tapi Paulus makanya dia lawan. Karena bagi Paulus ini ajarannya kok manusia diciptakan Allah. Benar. Tapi waktu penciptaan ada dosa di dalamnya, ada natur buat baik dan jahat. Hanya baik saja. Baik itu kan moral. Kalau kebenaran itu teologis. Kebaikan tidak bisa, moral itu, perilaku itu tidak bisa untuk selamat. Nanti Yudaisme muncul di bagian apa slide berikutnya itu nanti ya. Mereka berpikir itu melakukan hukum Taurat, itu soter, pasti selamat. Sama dong dengan agama Muslim. Ya, itu ditimbang karena perbuatan. Itu kan karpos kalau dalam teks, tapi karpos enggak mereka ngerti. Karena karpos harus berhubungan dengan Holy Spirit, pneumatikos kerohanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu Holy Spirit yang kerjakan. Nah, mereka kan enggak sampai ke situ. Ya, pemahaman mereka tidak ke situ karena mereka tidak percaya Alkitab. Mereka tidak percaya Kristus. Mengapa ada Holy Spirit? Karena Yesus yang ajarkan bahwa ada Holy Spirit ya. Pneuma, ya, Hagios, Roh Kudus. Roh tapi kudus, yaitu Allah. Tapi pribadi Allah yang ketiga. Yang penekanannya dalam konteks itu ya. Teks itu Allah yang pribadi yang ketiga. Bukan tiga Allah ya. Nah, jadi kita belajar seperti ini. Ini kan saya harus jelaskan seperti ini secara dalam ya. Karena saya tidak buat makalah. Kalau makalah saya ketik lengkap. Karena ini PPT, jadi nggak mungkin saya ketik. Kalau ketik itu berapa berapa ratus slide nanti muncul. Iya kan? Jadi saya buat penjelasan pendalaman. Jadi lihat ya, itu dianggap diciptakan Allah. Ini tuduhan keji dari pihak Yudaisme. Makanya Paulus ngamuk, marah dia. Ya, dia musuh habis-habisan dengan Yudaisme karena lihat Allah dikatakan itu yang menciptakan. Ini tuduhan keji dari Yudaisme terhadap Allah. Apakah saudara sudah pernah belajar sampai di sini? Halo, Pak Iwan, sudah belajar sampai sini? Atau Pak Christian? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ini kan belajar, ini kutipan loh ini. Ya, konsep Yudaisme ini saya mempelajari konsep Yudaisme baru buat makalah ini. Buat PPT ini. Ngerinya tuh Yudaisme ya. Tapi jangan seperti yang Pak Christian tadi beri masukan. Jangan kemudian karena ngerinya Yudaisme kemudian kita mengeneralisasi. Hukum Taurat kita buang semua. Jadi PN nggak usah dipercaya gitulah. 5 kitab Musa khususnya buang semua gitu kan. Padahal tidak boleh mengurangi seiota pun. Itu kan. Mengapa sampai hypergrace model kayak gitu? Itu hypergrace tidak sadar mereka itu heresi loh. Tapi kalau mereka dibilang heresi ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kami bukan penyesat loh. Loh, kamu kok bisa buang hukum Taurat semuanya? Itu kan ngawur. Ada kesalahan bukan di Tauratnya. Penafsiran dari kelompok Yudaisme itu yang salah. Taurat itu tidak pernah ada yang salah karena itu Allah yang berikan. Tapi kelompok Yudaisme ini, agama Yudaisme, tokoh-tokohnya dalam menginterpretasi itu keliru. Ini kan masalah ini. Jadi jangan kemudian salahkan Taurat, kemudian buang Taurat. Itu seperti saudara buang Allah. Ngeri sekali ya. Kita belajar hal-hal yang ngeri seperti ini. Oke, kita terus ya. Iya. Saya batuk ya, tenggorokan saya mulai terganggu. Ya, teman-teman yang Kiki mereka yang malam ini hadir, tahu saya ngajar, tadinya harus jam 2 sampai jam 5 ya, tapi saya pikir ya, mereka kan teman-teman yang di asrama di STT itu, Rai Batam kan sedang doa dan puasa. Saya tanya, saya dihubungi Kaprodi, ya,
Pak Beni itu, Pak Moses bisa ngajar jam 9. Tadinya saya tolak karena saya ada aktivitas. Tapi saya pikir kasihan mahasiswa. Ditawarkan ngajar jam 9 sampai 12. Saya ngajar tadi. Kalau enggak jam 2 sampai jam 5. Baru saya hanya beristirahat 1 jam. Kemudian saya ngajar di program ini. Di kelompok kita, waduh bisa teler saya. Tapi yang 2 hari lalu apa 3 hari, itu saya 3 kali ngajar. Ya, 3 kali ngajar. Itu jam 10 sampai 11.40, sambung jam 2. Jam 2 sampai jam 5. Baru jam 6 sampai jam 9. Wah, itu, saudara hitung sendiri berapa jam saya ngajar. 2 hari apa 3 hari yang lalu ya. Di STTRI Batam. Tapi saya orang yang sudah bertahun-tahun saya ngajar di kelas block teaching. Itu ngajarnya dari jam 9 sampai jam 9:30 malam. Tentunya harus ada break ya. Ada makan siang, ya, ada snack sore, ya, ada tidur siang sedikit, hanya 1 jam, 2 jam, ya. Jam 3 sudah harus mulai. Jam 6 harus mandi, ya. Kemudian makan malam bersama semua ya dosen mahasiswa. Kemudian baru lanjut lagi jam 7 sampai setengah 10. 7:30 sampai setengah 10. Dan itu Senin sampai Jumat. Itu saya ngajar kepada 72 hamba Tuhan yang sedang upgrade ambil STH. Saya ngajar di Cukir. Ya Pak Anton kan di Jawa Timur dulu. Jadi tahu tuh Cukir tuh Jombang. Dekat Gus Dur punya pesantren. Itu ada gereja. Di situ gerejanya besar ya. Nah, saya ngajar di situ. Banyak yang ikut tuh pendeta-pendeta. Dari beberapa wilayah situ ya. Kediri. Ya, di Jombang sendiri, Malang aja datang. Ya, yang sekitar-sekitar situ, Tulungagung datang. 72 hamba Tuhan. Ya, waktu saya ngajar itu. Oke, kita ke sini. Cuma kita sudah mau habis waktu, enggak apa-apa ya. Nah, ini karena setiap pribadi memiliki yaser. Kecenderungan ya yaser tadi ya. Ingat ya, itu kata kuncinya. Yaser itu kecenderungan. Ini teks Yunani, Ibrani ya. Untuk berbuat baik. Lihat dia masih pakai itu ini Yudaisme. Dan juga pertolongan Taurat. Jadi dari dalam inner sendiri manusia bisa berbuat baik. Kemudian dari luar Tuhan berikan Taurat. Ini kan dari dalam diri manusia toh, berbuat baik yeser itu ya. Kecenderungan kan itu dari dalam inner, bersifat inner. Tapi kemudian dari luar Tuhan berikan Taurat. Saudara nangkap nggak ini? Ya, ini nggak umum yang gini-gini ya. Yeser itu kan kecenderungan dari dalam berarti inner, dari dalam diri. Tapi Tuhan berikan Taurat dari luar itu. Nah, akibatnya apa? Menariknya. Maka mereka memiliki panggilan moral. Moral kan itu tingkah laku ya, dari kata mores bahasa Latin. Baca bukunya siapa ya, Etika Kristen itu. Menjelaskan tentang etika, apa itu etika dalam teks Yunani. Tapi apa itu moral dalam bahasa Latin? Moral itu berasal dari bahasa Latin. Untuk mengatasi yeser, kecenderungan. Panggilan moral. Memangnya mampu. Orang sudah total, sudah rusak, sudah mati karena dosa, kemudian mampu untuk melakukan perbuatan yang dalam standar Allah. Dan dari dalam sudah ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Ada berbuat baik, sekarang berbuat dosa. Ini bukan pandangan Kristen. Tadi saya sudah katakan itu Yohanes 10 ayat 10b ya. Saya jelaskan kembali di sini. Inkarnasi Yesus, karena dia katakan aku datang, berarti kan berinkarnasi. Memberi hidup soe, ya, spiritual man terhadap kehidupan bios. Orang kan masih hidup secara bios, natural. Masih hidup, dia tidak mati. Tapi secara spiritual itu mayat hidup. Karena dia mati, karena dosa. Membi terhadap hidup bios yang sudah total depravity. Ya. Di dalam buku Petunjuk Disiplin bagi Komunitas, nah sekarang Qumran muncul.
Tadi saya pagi mengajarkan tentang Qumran di dalam eksegese. Hati-hati menggunakan Qumran. Saya jelaskan tentang Hebrika itu ya, pentingnya Hebrika ya, salinan itu ya. Kalau mau eksegese pakai Hebrika ya, ada dua kitab itu yang dalam teks asli harus dimiliki. Kalau orang mau eksegese di dalam kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani harus dua itu ya. Bahaya kalau pakai Vulgata ya, bahaya pakai Pesita, bahaya juga menggunakan Septuaginta LXX itu ya. Nah, ini juga Qumran juga bahaya. Itu teks asli Ibrani. Dari segi bahasa asli, iya, tapi itu bukan Hebrika itu. Ada kelemahan. Nah, di sini disiplin dari komunitas Qumran ini. Doktrin ini muncul dalam dua roh. Kalau dia yang bukan Qumran tapi orang Yahudi, Yudaisme, nah, mereka berbicara tentang tadi dua ya, yang baik dan yang jahat, moral toh. Nah, tapi yang bagian Qumran ini dia pakai istilah roh, roh terang dan roh kegelapan. Yang keduanya ini yang paling celaka ya. Yang keduanya diciptakan Allah. Nah, ini saya tulis ya, saya sudah jelaskan ini ya. Ini bahaya ini ketiga mengeksegesis dengan menggunakan salinan Qumran yang berbeda dengan salinan masoret teks. Para masoret itu ya, yang yang menyalin yang bukan ke Septuaginta ya, tapi tetap bahasa Ibrani ya, masoret ini. Saudara harus belajar juga ini ya. Jadi lihat ya, yang kelompok Qumran ini yang hebat dalam bahasa Ibrani. Ya, mereka menyalin bahasa Ibrani. Tapi lihat, dia katakan ada dua roh, roh terang dan roh kegelapan. Yang keduanya diciptakan Allah. Memangnya Allah ciptakan seperti itu kan? Ini orang Qumran, ya, yang hebat dalam beraskese gitu ya. Kayak orang Katolik beraskese ya. Mereka kan senang tinggal di gua-gua. Makanya ada gua Qumran itu di dekat Laut Mati itu ya. Mereka memisahkan dari kelompok ada 5 kelompok Yudaisme itu ya di dalam bukan Yudaisme agama ya, kelompok bangsa Yahudi ya, bangsanya bukan Yudaismenya itu kan ada 5 kelompok itu ya, Saduki termasuk Qumran ya, apalagi saudara harus belajar 5 itu, baca dari bukunya, satu buku dari Saat juga terbitan, saya belajar di situ ya, ada 5 jilid bukunya, saya beli semua, saya baca. Sorry ya, saya ke toilet dulu sebentar karena saya tidak tahan. Nah, jadi kita lihat di sini, ini ada kelompok Qumran. Ini menarik ya. Tadi saya singgung tentang 5 kelompok di dalam bangsa Yahudi ya. Ada yang Farisi, ada yang Saduki, ada yang Qumran, ada 5 ya. Ada 2 lagi ya. Saya kadang blank ya. Ada 5 pokoknya ya. Nah, ini kelompok Qumran ini dia bicara tentang dua roh. Dan itu dikatakan yang paling lucu lagi, dikatakan keduanya diciptakan Allah. Aduh, aduh, aduh. Ngeri ya. Ini serius ngeri loh ini. Ya, ya. Kumrana itu ya. Manusia ditempatkan di antara keduanya dan diharuskan untuk memilih. Ya manusia disuruh buat pilihan. Aduh, ini kan lagi bahas Yeser ini ya. Ya kecenderungan itu. Ya, disuruh memilih padahal manusia sudah mengalami total depravity. Ya, memiliki kemampuan untuk memilih. Apakah manusia yang sudah total depravity dia sudah dibelenggu ya? Itu disebut dulu hamartia oleh Yesus. Ya, bisa dia memilih kan? Harusnya yesernya itu kecenderungan karena sudah mengalami total depravity atau doulos hamartia, kecenderungannya selalu berbuat dosa. Makanya Yesus datang untuk memerdekakan. Memerdekakan apa? Dari belenggu. Kata belenggu itu hamartia. Doulos ya. Belenggu dosa itu hamartia. Itu kan Yesus katakan di teksnya. Ya, cari itu ya ayat itu ya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan ini ya? Di tempat lain disebutkan bahwa
akar kejahatan harus diatasi oleh Taurat. Memangnya Taurat bisa selesaikan kejahatan? Justru Taurat diberikan hukum itu ya, nomos. Nomos itu atau hukum Taurat. Ya bahasa Yunaninya nomos. Nah itu namanya theonomos. Baca bukunya Sproul, ada 3 nomos ya. Kadang saya bolak-balik jelaskan ini ya supaya tertanam di memori ya. Tapi pakai konsep istilah apa bahasa Yunani ya. Ada 3 nomos diberi oleh Sproul, R.C. Sproul. Satu autonomos, yang kedua heteronomos, yang ketiga theonomos. Kalau terkait dengan Taurat itu pasti dia theonomos. Karena dari Allah, theo kan Allah. Hukum Allah. Ya, bukan kalau auto itu hukum dari dalam diri sendiri, itu kecenderungan dari dalam inner. Kalau yang hetero itu kan hukum yang umum di luar itu datang mempengaruhi kita. Kita kan hidup bersosialisasi, makhluk sosial. Ya, ada satu aspek makhluk sosial, bukan hanya personal, tapi juga makhluk sosial. Bergaul, minimal kita di keluarga kita, ya, bersosial. Itu kelompok terkecil. Di situ kan ada interaksi dan kemudian terjadi pengaruh, saling pengaruhi. Apakah kita yang mempengaruhi atau orang lain yang mempengaruhi kita? Nah, kemudian yang berikutnya kita dalam dunia ini. Dunia yang sudah carut marut dengan dosa. Kita kan bisa dipengaruhi. Nggak usah jauh lah, kita dipengaruhi HP kok. Ini namanya feedback. Saya sudah belajar feedback di dalam konsep teologi reform. Tentang apa itu? Feedback, pantulan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat dengan mata kita, panca indera kita, itu akan balik, bisa pengaruhi, tertanam di dalam memori kita. Itu namanya feedback. Pantulan balik. Ya, bisa tertanam di dalam hati kita. Bisa mempengaruhi perilaku kita. Ya, jadi kita lihat itu feedback. Saya sampai seluas itu menjelaskan ya, sampai ke feedback. Ya. Jadi kita lihat di sini nih, yang Qumran ini menarik sekali nih ya. Di tempat yang lain itu katanya Taurat bisa mengatasi. Taurat itu hukum nomos. Tadi saya sudah jelaskan ini dari luar ya. Dari luar bukan bersifat inner. Nah, sekarang bandingkan dengan pekerjaan Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 8. Itu menginsafkan dunia akan dosa. Kalau Roh Kudus masuk dalam kita, itu kerjanya menginsafkan dunia akan dosa. Dunia, kosmos, manusia-manusia dalam dunia akan dosa kalau Roh Kudus masuk. Dan dikatakan dengan dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya. Itu saya sampai tulis di situ. Ada forever. Dia tinggal di dalam diri orang manusia pilihan Allah itu selama-lamanya. Bukan dia masuk keluar. Ada konsep dalam gereja kok Roh Kudus bisa tinggalkan orang. Itu terkait dengan predestinasi loh itu. Ya. Dia pekerjaannya itu Roh Kudus itu disebut tinggal selama-lamanya itu dari teks Yunani. Ini bentuk tense-nya ini aiona. Jadi dia terus-menerus tinggal di dalam orang pilihan. Orang pilihan bisa jatuh berdosa, bisa. Tapi apakah bisa hilang? Nggak bisa, Roh Kudus nggak keluar kok. Kalau di PL, Saul Roh Kudus tinggalkan. Pengurapannya dicabut. Makanya dia bisa kerasukan. Daud jatuh dalam dosa, tapi Roh Kudus tidak tinggalkan. Kan Daud diurapi. Diurapi kan simbol ya. Dengan minyak. Minyak itu kan simbol. Tapi jangan sangkut pautkan dengan yang di Yakobus ya. Iya ya, betul ya Yakobus ya. Oles minyak. Itu saudara harus teliti oles minyak di Yakobus itu. Itu minyak zaitun. Ya, saudara cari minyak zaitun itu di dalam ensiklopedia Alkitab. Apa khasiatnya? Bisa menyembuhkan orang sakit. Itu dibilang minyak zaitun harusnya dibilang itu Holy Spirit. Seperti di PL. Enggak, beda. Roh Kudus bukan lagi dalam simbol, di dalam PB. Dia sebagai pribadi sudah datang dan tinggal di dalam diri orang percaya. Mau double Roh Kudus kah? Itu second blessing kan pernah muncul. Pengajaran second blessing. Itu zaman saya lagi ambil STH itu.
Saya kan BTH baru lanjut ke STH. Saya bertemu dengan pengajaran second blessing. Second blessing itu bukan kepada apa ya? Kepada Allah, hakikat Allah, proper teologi, bukan. Bukan kepada kristologi, bukan, tetapi kepada pneumatologi tentang Roh Kudus. Itu second blessing, berkat kedua. Wah, itu keliru sekali itu konsep-konsep itu. Jadi ada grace ya, upper grace, ada second blessing dulu. Apalagi sekarang muncul aja kekristenan yang macam-macam itu. Ya, itu saudara nanti belajar di bidat-bidat ya heresi. Saudara belajar itu, termasuk kekristenan yang memang sesat yang muncul akhirnya. Nah, jadi kembali ke sini ya. Ini kok bisa ya itu dikatakan ya, Taurat itu ya. Bisa diatasi kejahatan dengan Taurat. Ini masalah. Ya kita sudah sejam 21 ya. Saya tambah sedikit enggak apa-apa ya. Menjelaskan sedikit ini ya. Jadi kita lihat ini waktu waktu dikatakan Taurat, apakah sudah ada Roh Kudus sudah turun? Belum. Ya. Yang waktu PL Roh Kudus sudah datang kepada orang tertentu lewat simbol, yaitu minyak urapan. Yaitu kan hanya raja, imam, nabi ya yang diurapi. Tapi kepada seluruh bangsa Israel, iya kan? Enggak. Kemudian waktu zaman ketika Yesus berinkarnasi, ada di situ apa nih ya? Yohanes Pembaptis. Apakah Roh Kudus sudah turun? Kan tidak, karena Yesus ada, pribadi yang kedua sedang hadir. Roh Kudus datang, itu diajar oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, baru itu kadang disebut dengan istilah zaman gereja. Zaman gereja itu mulai Roh Kudus datang ke dalam dunia. Dia turun. Pribadi yang ketiga ya. Dia tinggal di dalam diri setiap orang pilihan. Dan dia tidak keluar-keluar. Kita hanya mendukakan Roh Kudus. Ingat beberapa istilah ya, karena saya jelaskan ini ya. Ada baptisan Roh Kudus, ya. Ada karunia Roh Kudus. Ada apa lagi ya? Dipenuhi Roh Kudus. Ada mendukakan Roh Kudus. Kalau kita belajar pneumatologi itu menyangkut itu ya. Tapi kita harus tahu konteksnya di mana. Mulai Kisah Rasul pasal 2 itu hari Pentakosta. Sebelumnya itu dia belum datang. Di PL dia datang dalam simbol. Waktu Yesus datang, Roh Kudus belum turun karena ada pribadi yang kedua sedang datang di dunia, ya, di dalam Tritunggal. Nah, Tritunggal pribadi yang ketiga datang itu soteriologi. Itu apa? Konsep tentang ketika dia menginsafkan dunia akan dosa. Ini konsep tentang apa ini? Ini konsep tentang soter subjektif, bukan objektif. Kalau objektif itu soter terkait dengan Yesus. Oke, ya, saya sudah jelaskan nanti kalau saya bicara terus sampai malam. Kasihan Bapak Ibu ya. Apalagi Krie itu di Indonesia Timur, ya di Ambon sana bedanya berapa? 1 jam apa 2 jam ya? Papua yang 2 jam ya. Yang Krie ini kan sudah 1 jam bedanya ya. 2 jam juga Bapak. Ya 2 jam ya. Iya Bapak. Nah itu 2 jam. Jadi kita mulai jam 7 jadi malam. Jadi oke ya kita selesai sudah selesai. Saya mohon dengan hormat Pak Raya Butar-Butar untuk tutup dalam doa. Tolong Pak Raya, please. Pak Raya, tolong tutup dalam doa. Minggu depan kita lanjut ya. Silakan Pak Raya.